Shalom buat kita semua. Di video kali ini, kita akan belajar bersama dengan tema yang berjudul Sakramen Tobat. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ajarlah kami untuk memahami sakramen tobat sebagai sarana bagi kami untuk memulihkan relasi denganmu. Sadarkanlah kami untuk senantiasa membangun kembali relasi kami yang rusak karena dosa. Bantulah kami dalam belajar hari ini, sehingga kami semakin Engkau kuatkan, Engkau teguhkan untuk berani melawan kekuatan dosa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah teman-teman sekalian tahu apa itu sakramen? Dan apa yang kamu tahu tentang sakramen tobat? Di sini saya akan membahas pengertian dari sakramen tobat. Sakramen tobat yang juga dikenal sebagai sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa adalah salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik yang bertujuan untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh umat yang telah bertobat dengan tulus. Sakramen ini adalah sarana yang ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa. Dalam sakramen ini, umat mengakui dosa-dosanya di hadapan seorang imam yang bertindak sebagai wakil Kristus dan menerima pengampunan dosa melalui absolusi yang diberikan oleh imam. Selanjutnya, pengertian dosa. Dosa dalam agama Katolik adalah segala tindakan, kata-kata, atau pikiran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan melanggar perintahnya. Dosa dapat terjadi ketika seseorang tidak hidup sesuai dengan ajaran dan hukum Tuhan, baik dalam hal moral maupun iman. Dosa juga mencakup perbuatan yang merusak hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat contoh-contoh dosa. Yang pertama ada membunuh, yang kedua berbohong, yang ketiga mencuri, dan keempat melawan orang tua. Akibat dosa. Yang pertama, dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Ketika kita berbuat dosa, kita melawan perintah Tuhan. Ini membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Yang kedua, dosa terutama yang besar membuat kita merasa bersalah dan tidak nyaman. Kita tidak merasa damai di hati. Itu karena kita tahu kita telah melakukan hal yang salah. Yang ketiga, dosa bisa membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi buruk. Misalnya, kalau kita berbohong atau menyakiti perasaan orang lain, mereka bisa marah atau kecewa dengan kita. Dan keempat, dosa bisa membuat kita mendapatkan hukuman seperti dihukum di sekolah atau masalah dengan orang lain. Selanjutnya, mari kita melihat syarat-syarat menerima sakramen tobat. Yang pertama, penyesalan atau contrition. Kita merasa menyesal atas dosa yang telah kita lakukan. Penyesalan ini harus datang dari hati yang tulus karena kita tahu bahwa dosa kita telah melukai hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, pengakuan atau confession. Kita mengaku dosa kita dengan jujur kepada imam. Mengungkapkan dosa kita adalah cara untuk meminta maaf kepada Tuhan dan menunjukkan bahwa kita ingin berubah. Yang ketiga, penebusan atau satisfaction. Setelah mengaku dosa, imam memberi kita doa atau tindakan lain sebagai bentuk pertobatan. Ini membantu kita memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, absolusi atau forgiveness. Imam memberikan pengampunan dengan mengatakan, "Aku mengampuni dosamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Ini berarti dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Selanjutnya, jenis-jenis dosa dalam sakramen tobat. 1. Dosa berat atau mortal sin. Dosa berat adalah dosa yang secara serius merusak hubungan dengan Tuhan. Dosa ini harus diakui dalam sakramen tobat untuk memperoleh pengampunan. Contoh dosa berat adalah pembunuhan, perzinahan, pencurian besar, dan lain-lain. Tanpa pengakuan dosa berat, seseorang tidak dapat menerima sakramen komuni. 2. Dosa ringan atau venial sin. Dosa ringan adalah dosa yang lebih kecil dan tidak merusak hubungan yang sangat mendalam dengan Tuhan, namun tetap harus diakui.
Dosa ringan bisa diampuni melalui dua pribadi atau dalam sakramen tobat. Contoh dosa ringan adalah kebohongan kecil, perasaan iri hati, atau kesalahan kecil lainnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama mendoakan doa Roh Kudus. Doa ini bisa dibacakan, bisa juga dinyanyikan. Anak bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun bapa bagimu. Hidupmu telah cemar lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat, pulanglah segera jangan kau tunda, ada ampun bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun bapa bagimu. Selanjutnya, mari kita membahas sakramen tobat lebih dalam di pertemuan yang kedua. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ajarlah kami untuk memahami sakramen tobat sebagai sarana bagi kami untuk memulihkan relasi denganmu. Sadarkanlah kami untuk senantiasa membangun kembali relasi kami yang rusak karena dosa. Bantulah kami dalam belajar hari ini, sehingga kami semakin Engkau kuatkan, Engkau teguhkan untuk berani melawan kekuatan dosa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah teman-teman sekalian tahu apa tujuan sakramen tobat dan apa unsur pokok sakramen tobat? Tujuan sakramen tobat. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sakramen tobat membantu memulihkan hubungan itu melalui pengampunan dan rahmat-Nya. Yang kedua, pengampunan dosa. Melalui pengakuan dosa kepada imam, umat menerima pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dengan sadar dan bebas. Ketiga, pertumbuhan rohani. Sakramen ini memberi kesempatan untuk merenung dan bertobat, membantu kita hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Keempat, memperbaiki hubungan dengan sesama. Dosa juga bisa merusak hubungan dengan orang lain. Sakramen tobat memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kelima, rahmat untuk hidup yang lebih baik. Setelah dosa diampuni, kita menerima rahmat Allah untuk hidup lebih setia dan menghindari dosa di masa depan. Selanjutnya, unsur pokok sakramen tobat. Penyesalan. Merasa menyesal dan bersalah atas dosa yang telah dilakukan. Kita mengakui dosa kita karena kita sadar bahwa dosa itu menyakiti hubungan kita dengan Tuhan. Pengakuan mengungkapkan dosa-dosa kita kepada imam dalam sakramen pengakuan dosa. Ini adalah cara kita meminta pengampunan dari Tuhan melalui perantaraan imam. Penyelesaian melakukan hal-hal yang membantu memperbaiki kesalahan kita, seperti berdoa atau berbuat baik. Imam akan memberikan penugasan atau doa sebagai tanda usaha kita untuk berubah. Selanjutnya, tahapan bertobat. Poin yang pertama, menyadari dan mengakui dosa. Kedua, menyesali dosa. Ketiga, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Keempat, mau menghidupi hidup baru. Dan yang kelima, mohon ampun pada Allah. Selanjutnya, mari kita melihat tata cara penerimaan sakramen tobat. Yang pertama, masuk ke ruang pengakuan dosa. Kedua, tanda salib. Ketiga, mengaku dosa. Keempat, menyesali dosa. Kelima, imam memberikan penitensi. Keenam, pengampunan. Dan yang ketujuh, laksanakan penitensi. Selanjutnya, buah-buah yang terkandung dalam sakramen tobat, yaitu perdamaian kembali dengan Allah dan gereja, memberi kedamaian, ketenangan, dan kekuatan untuk berjuang mengalahkan kuasa dosa, memperoleh rahmat pengampunan, pemulihan dalam komunitas gereja, dan pemberian rahmat untuk hidup yang lebih baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah belajar banyak hal. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan mengingat apa yang sudah diajarkan. Berkatilah guru-guru kami, orang tua kami, dan semua teman-teman kami. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, dan jagalah kami selalu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.